It is in his vision of a superior Singapore that Lee has revealed to the rest of the world probably the most controversial, if not indeed unacceptable, of his beliefs. People, he maintains, are not supposed to be equal. The human being is... Banyak orang mengira sejarah Singapura baru dimulai ketika Sir Stamford Raffles datang pada tahun 1819. Cerita yang sering kita dengar mengatakan bahwa sebelum itu, Singapura hanyalah desa nelayan yang sepi, namun kenyataannya jauh lebih menarik. Sejak lama pulau ini sudah menjadi tempat yang sangat penting karena letaknya yang strategis. Singapura berada tepat di ujung semenanjung Asia, tempat pertemuannya kapal-kapal dagang dari India dan Tiongkok. Karena posisinya ini, Singapura sudah lama menjadi tempat singgah yang ramai, jauh sebelum orang Eropa datang. Pada video kali ini kita akan menceritakan kembali perjalanan Singapura mulai dari zaman kerajaan kuno, masa penjajahan Inggris, hingga masa-masa sulit saat bergabung dengan Malaysia dan akhirnya berdiri sendiri. Dan langsung aja kita mulai videonya. Jauh sebelum nama Singapura dikenal, pulau ini disebut dengan Temasek. Catatan kuno dari seorang pengelana Tiongkok bernama Wang Dayuan pada tahun 1330 menceritakan bahwa di pulau ini sudah ada dua kelompok masyarakat. Ada kelompok yang tinggal di bukit atau sekarang dikenal dengan Fort Canning, serta kelompok yang tinggal di pesisir. Benda-benda peninggalan sejarah yang ditemukan para ahli membuktikan bahwa Temasek adalah kota pelabuhan yang sibuk. Mereka menemukan keramik mahal dari Tiongkok, uang koin kuno, dan juga perhiasan emas. Hal ini membuktikan bahwa orang-orang di sana dulunya hidup dengan kekayaan dan sudah berdagang dengan dunia luar dan bukan sekedar nelayan yang miskin. Menurut legenda dalam buku sejarah Melayu, nama Singapura diberikan oleh seorang pangeran dari Palembang bernama Sang Nila Utama. Saat berburu di pulau ini, ia melihat seekor hewan tangkas yang ia kira singa. Karena itulah ia menamai tempat ini dengan nama Singapura, yang berarti kota singa. Meskipun sebenarnya hewan itu kemungkinan adalah harimau Malaysia, namun nama itu tetap dipangkai hingga sekarang. Sayangnya kerajaan Singapura kuno ini hancur karena perang perebutan kekuasaan antara kerajaan Majapahit dari Jawa dan kerajaan Siam dari Thailand. Singapura kemudian menjadi wilayah kekuasaan Kesultanan Johor hingga kedatangan Inggris. Pada awal abad ke-19, Belanda menguasai perdagangan di wilayah Kepulauan Melayu yang sekarang sudah menjadi Indonesia. Di saat itu, Inggris merasa terancam dan butuh pelabuhan sendiri untuk menyaingi Belanda. Sir Stamford Raffles melihat Singapura sebagai lokasi yang sempurna. Saat itu Kesultanan Johor sedang mengalami masalah dalam pemilihan pemimpin baru. Di saat itulah Raffles datang dan memanfaatkan situasi ini dengan mendukung salah satu pangeran di sana, di mana pada saat itu Raffles mendukung Tengku Husain untuk menjadi sultan di sana. Sebagai imbalannya, Raffles diizinkan untuk membangun pos dagang di Singapura pada tahun 1819. Segera setelah itu, Raffles membuat aturan yang sangat pintar, di mana dia menjadikan Singapura sebagai pelabuhan bebas. Artinya perdagangan dari mana aja boleh datang dan berdagang tanpa dipungut pajak mahal. Kemudian kabar ini menyebar cepat. Pedagang dari Tiongkok, Arab, India, dan pulau-pulau sekitar mulai berbondong-bondong datang ke Singapura. Dalam waktu singkat, Singapura menjadi lebih ramai daripada pelabuhan lainnya. Karena terlalu banyak orang yang datang, kota menjadi semeraut. Raffles kemudian meminta dibuatkan rencana tata kota pada tahun 1822 yang dikenal sebagai Jackson Plan. Pada saat itu, Raffles membagi tempat tinggal, di mana dia membagi tempat tinggal penduduk berdasarkan suku, supaya mereka lebih mudah untuk diatur. Untuk orang Eropa, tinggalnya di area yang sekarang menjadi pusat pemerintahan dan gedung-gedung tua. Orang Tionghoa ditempatkan di area dekat sungai untuk berdagang, di mana sekarang dikenal dengan Chinatown.
Kemudian ada orang India yang ditempatkan di hulu sungai, sedangkan orang Melayu dan Arab ditempatkan di dekat Istana Sultan, yang sekarang dikenal dengan nama Kampung Glam. Pembagian wilayah ini masih bisa kita lihat jejaknya sampai hari ini di tempat-tempat wisata Singapura. Setelah Perang Dunia Kedua, Inggris mulai melepaskan kekuasaannya. Partai PAP yang dipimpin oleh Lee Kuan Yew memenangkan pemilu dan memimpin Singapura. Namun Lee Kuan Yew merasa Singapura tidak bisa berdiri sendiri sebagai negara merdeka. Kemudian pada tahun 1963, dia memilih untuk bergabung dengan Malaysia, di mana ada 3 alasan utama mengapa pada saat itu Singapura ingin bergabung dengan Malaysia. Alasan yang paling pertama ialah dari sisi ekonomi. Singapura pada saat itu tidak punya sumber daya alam, bahkan air bersih pun harus dibeli dari Johor. Pada saat itu, mereka butuh pasar Malaya untuk menjual barang-barang pabrik mereka. Alasan yang kedua, Lee Kuan Yew khawatir pengaruh komunis di Singapura akan semakin kuat, di mana dengan bergabung dengan Malaysia yang anti komunis dapat mengamankan Singapura dari paham komunis. Kemudian alasan yang ketiga, pemimpin Malaya awalnya ragu menerima Singapura karena banyaknya penduduk Tionghoa yang akan menggeser dominasi orang Melayu. Solusinya, mereka juga mengajak Sabah dan Sarawak untuk bergabung untuk menyeimbangkan jumlah penduduk pada saat itu. Akhirnya, pada 16 September 1963, terbentuklah negara Malaysia yang terdiri dari Malaya, Singapura, Sabah, dan juga Sarawak. Tak lama setelah itu, penggabungan Malaysia dan Singapura akhirnya gagal. Ternyata gabungan ini nggak berjalan mulus. Singapura dan pemerintah pusat Kuala Lumpur sering bertengkar. Mereka juga memiliki sifat dan tujuan yang sangat berbeda, di mana ada 3 masalah yang muncul pada saat itu. Yang pertama itu adalah masalah uang. Janji pasar bersama, di mana barang Singapura bisa dijual bebas di Malaysia, ternyata tidak ditepati. Justru pada saat itu terjadi persaingan dagang dan sengketa soal setoran pajak. Yang kedua adalah masalah politik. Partai PAP dari Singapura mencoba untuk ikut pemilu di Malaysia dengan slogan Malaysian Malaysia, yang artinya Malaysia untuk semua orang Malaysia tanpa memandang ras. Hal ini membuat marah Partai UMNO di Malaysia yang memegang teguh hak istimewa orang Melayu. Kemudian masalah ketiga yang sangat umum ialah masalah soal ras. Puncaknya adalah kerusuhan antar etnis pada tahun 1963 di Singapura. Orang Melayu dan orang Tionghoa saling serang, menyebabkan banyak korban jiwa pada saat itu. Kejadian ini membuat para pemimpin sadar bahwa kedua negara ini nggak bisa bersatu. Setelah merdeka atau berpisah dari Malaysia, Singapura akhirnya harus berjuang sendirian, di mana mereka tidak punya tentara, tidak punya sumber daya alam, dan dikelilingi tetangga yang saat itu kurang bersahabat, Indonesia dan Malaysia. Namun rasa takut dan terancam itulah yang membuat Singapura bekerja keras. Mereka membangun ekonomi dengan mengundang perusahaan asing, membuat sistem pertahanan yang kuat seperti wajib militer, dan membangun perumahan rakyat agar semua suku bisa tinggal berbaur dan tidak terpisah-pisah lagi seperti zaman Inggris. Sejarah Singapura adalah cerita tentang bagaimana sebuah pulau kecil yang serba terbatas bertahan hidup dengan cara memanfaatkan kecerdikan dan sumber daya manusia mereka. Dan ya, mungkin itu aja untuk video kali ini. Coba tuliskan pendapat kalian terkait dengan Singapura, dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.